Bab 1791. Siap menarik kembali jaring dan mengambil kembali umpannya. Di sisi lain, tepat ketika kelompok utama mengejar keluar dari Canary Wharf, di sebuah kantor di lantai atas area kantor Canary Wharf, seorang pria berpakaian hitam yang sedang menonton rekaman CCTV menerima telepon yang menanyakan instruksi. "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Targetnya sudah hilang sepenuhnya. Dan rencana kita tampaknya telah terbongkar sepenuhnya." Ekspresi pria berpakaian hitam itu sedikit jelek. Dia mengetuk meja pelan beberapa kali. Memang, tujuan mereka malam ini adalah menggunakan patung Buddha emas Dunhuang untuk memikat para penambang emas di kota kabut agar saling membunuh, yang pada akhirnya akan melenyapkan sekelompok besar penambang emas, dan membiarkan patung Buddha emas Dunhuang jatuh ke tangan Ye Feng. Namun kini, bukan hanya Ye Feng saja yang menghilang, patung Buddha emas yang dijadikan umpan juga dicuri oleh sekelompok orang lainnya. Bahkan fakta bahwa seseorang telah merusak patung Buddha emas Dunhuang pun terungkap. Operasi mereka gagal total. Dia memikirkan kepribadian abnormal dari bos di belakang layar. Setelah mengetuk meja beberapa kali, pria berbaju hitam itu segera mengambil keputusan. Batalkan misinya. Sekarang, biarkan cadangan bersiap dan berusaha sebaik mungkin untuk mengambil umpannya. Saya tidak ingin mencapai apapun, tetapi saya juga tidak boleh membuat kesalahan. Dimengerti. Di seberang telepon, bawahannya mengerti maksudnya dan menghela napas lega. "Kalau begitu aku akan menghubungi penembak jitu kita sekarang. Bersiaplah untuk menarik jaring dan mengambil umpannya." Pria berpakaian hitam itu menjawab. Setelah mengakhiri panggilan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Huknose dan segera bangkit untuk pergi. Hampir pada saat yang sama dia berdiri dan pergi. Di depan pasangan yang mengendarai sepeda motor mereka dalam kegelapan dan dengan cepat menjauh dari kelompok utama. Di atas hutan dan ngarai, dua moncong penembak jitu berwarna hitam yang dilengkapi peredam suara perlahan menyembul keluar. Saat sepeda motor memasuki lapangan tembak, suara mendesing. Terdengar suara angin bertiup pelan. Pasangan itu langsung melompat dari sepeda motor seperti monyet dengan kotak di tangan mereka. Pada saat yang sama, percikan api muncul pada mobil yang masih melaju ke depan. Seluruh mobilnya tertembus. Lalu, benda itu terbalik ke depan, dan akhirnya terbelah menjadi beberapa bagian dengan percikan dan petir. Ada penembak jitu. Pasangan itu menjadi pucat karena ketakutan dan saling memandang saat mereka masih di udara. Saat pasangan itu mendarat, mereka bergerak berguling di tanah untuk meredam kelembaman mengerikan saat melompat keluar mobil dengan tergesa-gesa dan langsung lari ke tanaman hijau di kedua sisi. Swiss. Suara angin sepoi-sepoi yang menusuk terdengar dari arah lain segera setelah mereka mendarat. Penembak jitu tidak memberi mereka kesempatan untuk mendarat. Itu menembus tubuh mereka dalam sekejap. Pasangan itu baru saja mendarat di tanah ketika tubuh mereka, yang awalnya penuh energi, runtuh seperti dua potong daging busuk. Namun, kedua penembak jitu itu jelas tidak tenang. Mereka melepaskan dua tembakan lagi ke tubuh mereka yang terkapar. Ketika pasangan itu tak lagi punya harapan hidup, mereka menyimpan senapan runduk mereka dan segera menuruni pohon dan ngarai. Mereka menyimpan kotak-kotak di tangan mereka dan memeriksa barang-barang di dalamnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah Buddha emas Dunhuang, mereka pun pergi begitu saja. Hampir segera setelah mereka berdua pergi, kelompok besar yang awalnya mengejar pasangan yang melarikan diri itu tiba-tiba mulai mengalami konflik internal. Sekelompok orang itu kembali bertarung dengan cara yang kacau. Bahkan Ye Feng dan Cheng Feier, yang diam-diam mengikuti di belakang, tidak punya pilihan selain menghentikan tindakan mereka. "Apa-apaan ini?" Cheng Feier sedikit tidak sabar. "Kenapa orang-orang ini berkelahi lagi? Bukankah itu ada di tangan pasangan yang melarikan diri? Mereka masih kabur duluan. Kenapa mereka tidak mengejar sekarang? Kenapa mereka malah berkelahi di sini?" Ye Feng tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia melihat api dari sepeda motor di depannya saat terbalik. Dia juga dapat dengan jelas merasakan melalui perburuan harta karun yang mendalam bahwa Buddha emas Dunhuang bergerak cepat lebih dalam ke dalam tanaman hijau. Melihat hampir semua penambang emas di depannya telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau, dia dengan tegas memilih untuk meninggalkan mobil dan langsung berkata kepada Cheng Feier, "Mari kita abaikan mereka dan pergi ke jalan lain." Tanpa menunggu Cheng Feier bertanya lebih lanjut, dia segera membawanya ke dalam tanaman hijau. Dia mengikuti arahan Buddha emas Dunhuang dalam sistem navigasi. Bab 1792. Kekayaan menggerakkan hati orang. Di tengah rerumputan hijau, setelah kedua penembak jitu itu menjauh dari para penambang emas, mereka menemukan tempat berudara segar. Mereka menyalakan sebatang rokok dan bersandar di pohon untuk merokok dan beristirahat. "Hunter, tidakkah menurutmu orang-orang itu bodoh?" Banyak sekali orang, tapi tak seorang pun menyadari ada yang salah dengan berita bahwa anggota aliansi anti kaya melarikan diri dari The Watch di Canary Wharf malam ini. Karena berita itu, mereka saling membunuh dan menderita kerugian besar.
Mata pria botak bernama Hunter berkilat mengejek. Banyak orang mungkin menyadari bahwa berita itu sudah menyebar terlalu luas. Namun nilai budak emas Dunhuang lebih dari 70 juta dolar. Meskipun mereka menyadari ada yang salah dengan berita kali ini, kebanyakan dari mereka tetap datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Hunter menyipitkan mata dan menghisap rokoknya. Kita tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, menurut majikan, kita akan mendapat imbalan 150.000 dolar setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Jika saatnya tiba, aku akan membawa kekasih baruku ke Pulau Kelapa di negeri naga untuk berlibur dan beristirahat dengan baik. Fang, bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan hadiahnya? Mencoba keberuntunganmu di kasino. Fang adalah seorang pria dengan gigi taring yang menonjol. Mendengar pertanyaan temannya, ia langsung menggelengkan kepala. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi ke kasino kali ini. Orang-orang itu kejam. Mustahil bagiku untuk menang uang. Sejak terakhir kali aku kehilangan uang istriku dan membunuh manajemen kasino tempatku bermain kartu karena marah, aku memutuskan untuk tidak menyentuh benda ini lagi. Hunter mengangguk pelan. Baguslah kalau kita menjauhi benda itu. Namun, jika kamu berhenti berjudi, kamu sepertinya tidak punya hobi lain. Aku ingat kamu tidak tertarik pada wanita, rumah mewah, mobil mewah, dan semacamnya. Itu dulu, Fang menyeringai. Sejak aku mencoba aplikasi video pendek dari negeri naga beberapa waktu lalu, aku menyadari bahwa perempuan bisa begitu menarik. Sebelumnya aku tidak tertarik pada wanita. Aku hanya tidak tertarik pada wanita-wanita kasar yang mabuk dan berbicara kasar. Tapi sekarang, setelah melihat wanita-wanita dari timur dan melihat penampilan mereka yang menawan, saya tiba-tiba merasa bisa melakukannya lagi. Astaga! Kabar bagus. Hunter langsung menghela napas lega. Kamu selalu tidak tertarik pada wanita, membuatku gugup. Aku takut kamu menyukai pria. Aku takut suatu hari nanti, aku tidak memperhatikan dan membiarkanmu melakukannya. Sialan. Fang juga tertawa dan memarahi, aku bukan orang seperti itu, oke. Aku suka wanita, oke. Setelah tertawa dan mengumpat, ia berbalik ke arah kotak kayu dan tiba-tiba merendahkan suaranya. Hunter, apa menurutmu ada orang lain yang memperhatikan kita? Hunter telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun dan langsung mengerti apa yang dimaksudnya. Setelah berhenti merokok, ia melihat sekeliling, entah sengaja atau tidak, lalu berpura-pura tidak mempermasalahkannya. Saya tadi sedang waspada dan tidak menyadari ada orang ketiga di sekitar. Tempat ini terpencil. Bahkan tidak ada kamera pengawas atau sinyal ponsel. Fang menelan ludah mendengar ucapannya. Ia menatapnya dengan tatapan membara. Kalau begitu, katakan padaku, kalau kita bawa benda ini dan lari jauh-jauh. Hunter punya niat yang sama. Ia menelan ludah dan berkata pelan, tidak ada yang tahu. Nilainya 70 juta dolar, mata Fang berbinar. Meskipun ada beberapa trik di dalamnya, asal kita bisa menemukan cara untuk mengatasinya nanti, semuanya akan baik-baik saja. 70 juta dolar. Sekalipun kita menghambur-hamburkannya di masa depan, itu cukup bagi kita untuk menikmati kejayaan dan kekayaan selama beberapa kehidupan. Hunter mematikan rokoknya. Lagi pula, kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa lagi. Fang mungkin mengerti maksudnya. Setelah saling tersenyum, keduanya memutuskan sinyal komunikasi dengan dermawan mereka hampir bersamaan. Mereka mematikan semua perangkat elektronik mereka. Setelah itu, mereka memeluk kotak kayu itu dan hendak menghindari rute yang telah direncanakan oleh dermawan mereka sebelumnya dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tepukan dari belakang. Bagus, sungguh tusuk-tusuk dari belakang. Seperti yang diharapkan, kekayaan selalu menggerakkan hati orang. Pada saat yang sama, seorang pria Asia dan seorang wanita Asia yang cantik muncul dari kegelapan. Bab 1793. Nama kode tiran. Siapa kau? Fang dan Hunter terkejut dan tanpa sadar meraih pistol di pinggang mereka. Adapun mengapa mereka tidak menggunakan senapan runduk mereka, tentu saja karena pengalaman tempur mereka selama bertahun-tahun memberitahu mereka bahwa pistol lebih dapat diandalkan pada jarak dekat. Waktu persiapan senapan runduk sudah cukup bagi musuh untuk menerkam dan membunuh mereka. Akan tetapi, tepat saat mereka hendak meraih pistol di pinggang mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua suara angin yang menusuk terdengar berurutan. Mereka menyentuh tangan di pinggang mereka dan merasakan nyeri yang tajam. Dua kerikil ditembakkan ke pergelangan tangan mereka. Darah mengucur keluar. Mereka bahkan melukai tulang pergelangan tangan mereka. Ekspresi Fang dan Hunter langsung berubah, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang yang dimodifikasi secara genetik. Dan orang yang dimodifikasi secara genetik di atas level elit. Apakah kalian orang-orang yang dikirim oleh dermawan kami untuk memata-matai kami? Orang-orang yang bergegas keluar tentu saja Ye Feng dan Cheng Feier, yang telah mencari harta karun itu di kedalaman. Mendengar kata-kata Fang,
Indra tajam Ye Feng menangkap beberapa informasi. Dia dengan santai merebut kotak kayu itu dari tangan mereka. Dia membuka kotak kayu itu dan melihat budak emas Dun Huang di dalamnya. Setelah memastikan benda itu benar, ia mengocok iridium 192 di telinga Buddha dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Ye Feng lalu tersenyum licik kepada Fang dan Hunter. Saya akan bertanya, dan kalian akan menjawab. Jika saya tidak puas dengan jawaban siapapun, saya akan memberikan iridium 192 di dalamnya kepada mereka. Mata Fang dan Hunter langsung dipenuhi ketakutan. Ye Feng tidak peduli sama sekali. Pertanyaan pertama, katanya setelah melirik mereka berdua. Ada berita bahwa anggota aliansi anti kaya sedang bersiap berangkat dengan The Watch malam ini di Canary Wharf. Apakah kalian sengaja menyebarkan berita itu? Fang dan Hunter saling berpandangan tetapi tidak langsung menjawab. Ye Feng melihat ini dan mengguncang kotak kayu di tangannya. Fang buru-buru menjawab, kami tidak menaruhnya di sana, tapi itu seharusnya menjadi rencana dermawan kami. Termasuk fakta bahwa kami di sini malam ini untuk mengambil kembali patung Buddha emas Dun Huang, semuanya atas perintah dari penyandang dana di belakang kami. Ye Feng mengangguk pelan. Artinya, mengenai Buddha emas Dun Huang ini, dari awal hingga akhir, semuanya direncanakan oleh dermawanmu, kan? Baik, Pak. Fang mengangguk. Dia bilang dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan beberapa penambang emas yang datang ke kota kabut untuk mencari harta karun. Menggunakan patung Buddha emas senilai 500 juta untuk menyingkirkan beberapa penambang emas. Ye Feng tidak bisa menerima penjelasan ini. Siapa penyokong finansial di belakang Anda? Terlalu banyak uang untuk dibakar. Kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Fang menjawab dengan jujur, kami hanya tahu bahwa di dunia pembunuh, nama sandinya adalah Tyrant. Hampir tak seorang pun di dunia pembunuh Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam tahu siapa dia. Namun, semua orang tahu bahwa setidaknya setengah dari 10 pembunuh teratas dalam daftar pembunuh Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam mendengarkan perintahnya. Bahkan organisasi pemakaman harus memberinya muka. Tiran. Ye Feng tidak menyangka nama yang begitu asing akan terlibat. Dia hampir yakin bahwa semua yang terjadi malam ini adalah jebakan yang dipasang terhadapnya. Namun, dia belum pernah mendengar nama Tyrant sebelumnya. Mengapa orang ini menjadi sasarannya? Dia melirik Cheng Feier. Cheng Feier juga bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ye Feng ingin tahu lebih banyak tentang apa yang disebut tiran ini dan segera bertanya, apakah ada yang tahu tentang tiran itu? Atau, biar kukatakan dengan cara lain. Apa kau punya cara untuk membantu kami menghubungi tiran atau membiarkan kami bertemu dengannya? Kami tidak tahu soal itu. Fang menggelengkan kepala. Dia selalu menghubungi kami dari jarak jauh. Kami belum pernah melihat Tyrant. Kita bahkan tidak tahu apakah Tyrant itu tinggi, pendek, gemuk, atau kurus. Benarkah? Ye Feng tidak mempercayai keduanya, dia mengeluarkan iridium 192 dari telinga Buddha emas Dun Huang. Namun, ia tak menyangka setelah keduanya mengompol di tempat, mereka masih saja memohon ampun. Benar, Tiran adalah legenda di dunia pembunuh Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Mengenai orang ini, selain mereka yang pernah melihatnya sebelumnya, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara menghubunginya atau seperti apa wujud aslinya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke pasar gelap dan bertanya-tanya. Minat Ye Feng langsung memudar. Melihat mereka berdua masih tidak patuh setelah memohon belas kasihan, dia diam-diam menyentuh pinggangnya. Dia membunuh mereka di tempat. Setelah itu, dia memasukkan I-192 ke telinga mereka. Dia segera pergi bersama Cheng Feier. Bab 1794. Panggilan dari Wolfgang. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, beberapa drone terbang cepat di atas mereka. Setelah itu, drone mengunci lokasi keberadaan jasad Fang dan Hunter. Hanya dalam beberapa menit, beberapa sosok cepat tiba di samping mereka berdua. Setelah memastikan keduanya telah meninggal dunia dan memeriksa keadaan sekelilingnya, betapa terkejutnya mereka. Salah satu pemimpin segera menyalakan komunikatornya dan mengirimkan berita itu kembali. Hunter dan Fang sudah mati. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Hanya ada luka batu di pergelangan tangan mereka. Diduga mereka dibunuh oleh seorang ahli. Patung Buddha emas juga telah menghilang. Namun, benda kecil di dalam patung Buddha emas telah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tubuh Fang dan Hunter. Petik 2. Di sisi lain, Ye Feng dan Cheng Feier tidak tahu tentang ini. Setelah pergi dengan Dun Huang Golden Buddha, mereka berdua segera kembali ke mobil. Kita harus mencari tahu latar belakang tiran ini hari ini. Ye Feng tidak menyembunyikan tebakannya dari Cheng Feier. Setelah menjelaskan beberapa detail yang mencurigakan kepadanya, dia berkata, saya mungkin sibuk dengan hal lain akhir-akhir ini. Aku butuh usaha lebih darimu untuk masalah ini. Setelah aku kembali,
Aku akan menghubungi teman-temanku yang lain di Kekaisaran Matahari tak pernah set untuk membantuku bertanya-tanya. Cheng Feier juga tahu keseriusan masalah ini. Dia mengangguk dan menjawab, jangan khawatir. Setelah aku kembali, aku akan menghubungi semua orang dan melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk. Saya juga akan menghubungi markas besar Tim Keamanan Nasional dan memeriksa basis data mereka. Ye Feng mendengar kata-katanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketika dia kembali ke Fox City di Sun Never Sets Empire, dia kembali ke hotel setelah mengucapkan selamat tinggal padanya. Pagi berikutnya, setelah tidur nyenyak dan menikmati sarapan di hotel, ia memanggil Samia, Yu Fengsheng, dan Pangeran Anju berturut-turut. Dia meminta mereka membantunya menanyakan tentang Tyron. Setelah mengatur segalanya, Ye Feng kemudian teringat pada rencana naskah kehidupan milik Devon Sireho, dan pikirannya mulai melayang. Hal ini terkait dengan misi sistem. Namun, ia menerima telepon dari Wolfgang tidak lama setelah itu. Begitu panggilan tersambung, suara Wolfgang terdengar dari ujung telepon yang lain. Hei, bukankah aku membelikanmu sebotol Red Knight terakhir kali? Ayo ambil sekarang. Ye Feng tersenyum dalam hatinya. Dilihat dari nada bicara Wolfgang, dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Pangeran Anju telah memilihnya. Untungnya, dia masih bisa menepati janjinya. Di mana kamu sekarang? Ye Feng bertanya dengan santai. Platinum Club, apakah kamu tahu cara menuju ke sana? Klub Platinum adalah klub yang terbuka untuk kalangan atas kota kabut. Anggotanya terdiri dari orang kaya atau bangsawan. Jika Anda tidak memiliki status di kota kabut, akan sulit menemukannya, bahkan jika Anda menginginkannya. Persyaratan untuk bergabung dengan klub cukup ketat. Anggota baru harus direkomendasikan oleh anggota klub, dan tingkat kerahasiaannya termasuk salah satu yang terbaik di Fox City. Selain menjamin keselamatan orang-orang di dalamnya, mereka juga dapat melakukan beberapa hal yang tidak diketahui. Ye Feng belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun dari Live Script Plan milik Devon Sireho, dia sudah memahami segalanya. Setelah menerima telepon dari Wolfgang dan memintanya memberikan lokasi, dia langsung melaju ke sana. Platinum Club terletak di pusat Fox City, tempat setiap jengkal tanahnya bernilai emas. Klub itu ramai dengan aktivitas, dan banyak orang datang setiap hari. Namun, jelas-jelas berada di pusat kota, tetapi tidak ada yang tahu. Ini aneh. Mobil memasuki sebuah taman di area pusat kota kabut. Vegetasi di sana lebat dan kontras dengan hutan beton di sekitarnya. Beberapa pejalan kaki berjalan-jalan. Mereka tidak tahu ada gedung klub rahasia di sini. Ye Feng dipimpin oleh seorang petugas saat dia mengetuk pintu yang tertutup rapat. Begitu dia memasuki ruangan, suara berisik Wolfgang langsung meninggi. Cek cek cek. Tokoh protagonis yang dibicarakan di kota kabut kita beberapa hari ini akhirnya tiba. Wolfgang berkata jujur, setelah kejadian di bar, video perkelahian Ye Feng pertama kali terkirim ke grup obrolan para wanita kaya di Fox City, dan kemudian menyebar seperti virus di seluruh grup obrolan generasi kedua Fox City. Terus terang saja, hampir setiap generasi kedua Wudu tahu tentang Ye Feng, beberapa dari mereka bahkan membuat grup penggemar untuknya. Ye Feng memperhatikan ada orang lain di rumah megah ini. Usianya tampak serupa, dengan mata tajam dan wajah tegas. Rambut pirangnya disisir ke belakang. Bab 1795. Apa yang Anda miliki selain latar belakang keluarga Anda? Wolfgang segera memperkenalkannya pada Ye Feng. Di depan Anda adalah calon pewaris keluarga Argil, Argil Hanson. Ketika mendengar nama itu, Ye Feng langsung teringat bahwa klan Argil adalah salah satu klan teratas di kota kabut. Meskipun keluarga mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga-keluarga papan atas lainnya dalam hal bisnis dan kekayaan, mereka memiliki apa yang diimpikan keluarga-keluarga lain, yaitu kekuasaan. Keluarga mereka juga memiliki seorang duke yang bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, di Fox City, 3 dari 10 posisi penting itu dimiliki oleh keluarga Argil. Ekspresi wajah Ye Feng berubah jelek. Dia telah mendengar dari Anju Prince bahwa keluarga Duke Argil pernah berencana untuk menikahkan Argil Hanson dan Anju Prince. Lebih lanjut, konon Argil Hanson bertemu Anju Prince di sebuah pesta dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia dengan hangat mengundang Anju Prince untuk berdansa dengannya. Pada saat ini, Argil Hanson juga mulai menilai Ye Feng. Dia juga mendengar rumor tentang Pangeran Anju dan Ye Feng. Ye Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Argil Hanson, dia hanya mengulurkan tangannya sebagai bentuk kesopanan. Halo, senang bertemu denganmu. Argil Hanson mengangkat alisnya dan berkata lembut, aku tidak akan berjabat tangan dengan lawanku. Ye Feng, percayalah, aku belum menyerah pada Pangeran Anju. Ye Feng menyipitkan matanya dan menatap Argil Hansheng. Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu, aku tidak ingin orang ketiga ikut campur dalam hubunganku dengan Pangeran Anju. Argil Hanson tidak ingin kalah, jadi dia menghadapi tatapan mengancam Ye Feng. Kau tidak pantas menjadi Pangeran Anju.
Dia berasal dari keluarga adipati ternama di kota kabut. Sedangkan kau, aku sudah menyelidikinya. Kau hanyalah pedagang barang antik dari kerajaan naga. Hanya aku, yang lahir di keluarga bangsawan Duke Argil, yang benar-benar cocok untuk nona Pangeran Anju. Ye Feng membenci kesombongan semacam ini, katanya terus terang. Di negeri naga kami, setiap leluhur memiliki sejarah yang mereka banggakan. Kami tidak peduli dengan latar belakang keluarga karena betapapun mulianya raja dan jenderal, mereka akan menjadi debu sejarah. Kami lebih menghargai diri kami sendiri. Mungkin latar belakang keluargamu lebih baik dariku, tapi apalagi yang kamu miliki selain latar belakang keluargamu? Argil Hanson terkekeh, dia menatap Ye Feng dengan tatapan mengejek. Hanya orang sepertimu yang tidak punya latar belakang yang akan berpikir bahwa kerja keras dan bakat adalah segalanya. Aku lahir di Roma. Kenapa aku harus mengorbankan keunggulanku untuk bersaing denganmu? Melihat mereka berdua berdebat, Wolfgang keluar dan berteriak. Baiklah, tujuan kita di sini hari ini bukan untuk bertengkar. Karena kita sama-sama mengkhawatirkan sepupuku, Pangeran Anju, kita berteman sekarang. Jangan cuma berdiri di sana. Ayo, duduk dan ngobrol. Ye Feng mendengar ini dan tidak ribut, dia langsung duduk. Argil Hanson, di sisi lain, duduk tepat di hadapannya dengan cara yang provokatif. Ye Feng melihat ini dan hendak berbicara lagi. Sebuah telepon berdering. Itu panggilan untuk Wolfgang. Setelah dia mengangkat telepon, ekspresinya berubah. Ada apa? Ye Feng segera berhenti berbicara dan bertanya. Wolfgang tampak kesal. Orang yang bikin onar di bar itu pindah ke perusahaan sepupuku. Argil Hanson mengerutkan kening. Ye Feng berdiri dan tersenyum. Bukankah ini bagus? Kita bisa pergi ke tempat pangeran dan bertemu orang itu lagi. Apakah kamu mengatakan bahwa kita bertiga akan pergi ke perusahaan medis Anju? Argil Hanson terkejut. Dia menatap Ye Feng, mata birunya dipenuhi ketidakpastian. Ye Feng tidak menghindari kecurigaan, dia berkata dengan santai, kenali dirimu dan kenali musuhmu, kamu akan memenangkan setiap pertempuran. Saya setuju. Wolfgang segera menjawab. Argil Hanson mendengar dan berpikir sejenak sebelum berkata, ayo pergi dan lihat. Melihat ini, Ye Feng menatapnya lagi. Dia mengira orang ini akan memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan masalah. Dia tidak menyangka dia begitu berpikiran jernih. Argil Hanson merasakan tatapannya dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Aku hanya mengutamakan keselamatan Pangeran Anju. Menurutku orang itu sangat berbahaya. Dia tampak bukan orang biasa. Ye Feng tidak banyak bicara. Dia langsung memimpin jalan keluar dari Platinum Club. Masing-masing dari mereka mengendarai mobil mewah mereka ke arah lain menuju pusat kota kabut. Bab 1796. Punya pacar. Itu lebih seru lagi. Perusahaan medis Anju. Tangan kanan Devon Sirehuk terbalut gips di lehernya, karena tangannya dipatahkan oleh Ye Feng pada sudut 90 derajat, jika bukan karena modifikasi genetiknya yang luar biasa dan bentuk tubuhnya yang mengerikan, orang biasa pasti sudah diamputasi lengannya. Meski begitu, sangat menyakitkan untuk mengembalikan lengannya ke kondisi semula. Karena itu, ia menjadi gila dan membunuh beberapa dokter. Dia membenci Ye Feng sampai ke tulang. Jadi, setelah dia menyembuhkan luka-lukanya, dia pergi untuk melaksanakan bagian selanjutnya dari rencana naskah kehidupan yang telah dia tulis, dan juga untuk membalas dendam pada Ye Feng. Kali ini, targetnya adalah Pangeran Anju. Dia telah mendengar tentang hubungan antara Pangeran Anju dan Ye Feng. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa perusahaan perawatan kesehatan Anju Prince membutuhkan penyelamat. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk bertindak. Devon Sirehuk berjalan melewati pintu Anju Medical Company. Ketika dia tiba di meja depan, dia meletakkan tangan kirinya di platform marmer dan berkata sambil tersenyum. Halo, cantik, aku di sini untuk bertemu Nona Pangeran Anju. Resepsionisnya adalah seorang wanita berpakaian rapi. Dia bertanya dengan sopan. Tuan, apakah Anda punya janji? Nama saya Pang. Saya di sini untuk membahas kesepakatan bisnis dengan presiden perusahaan Anda. Ketika resepsionis mendengar ini, dia segera menyalakan komputernya dan memeriksa daftar tamu hari ini. Devon Sirehuk mengambil kesempatan untuk memulai percakapan dengannya. Menurutku tanganmu sangat indah dan halus. Kamu pasti merawatnya dengan sangat hati-hati, kan? Lagi pula, aku lihat ada banyak wanita cantik di perusahaanmu. Apa perusahaanmu punya spesialisasi merekrut wanita cantik? Haha. Resepsionis tampak sedikit malu dan menegur. Pak, jangan ngomong gitu. Ini kan jam kerja kami. Devon Sirehuk tersenyum dan berkata lembut. Bisakah kita bicara di luar pekerjaan? Ketika resepsionis mendengar kata-kata menggoda seperti itu, dia berpura-pura marah. Kamu ngomong apa? Aku punya pacar. Sial, bukan masalah besar. Kita cuma ngobrol kayak teman. Kalau pacarmu keberatan, berarti dia nggak punya toleransi. Devon Sirehuk tersenyum.
Ia menyukai perempuan yang memiliki pasangan karena ia bisa mendapatkan kenikmatan yang berbeda dari dua orang. Sepertinya memang begitu. Nggak masalah kalau aku keluar dan bicara. Resepsionis itu tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Devon Sirehook. Saya bebas malam ini. Devon Sirehook tertawa. Resepsionis melihat daftar tamu di komputer. Maaf. Nama Anda tidak ada di daftar janji temu hari ini. Devon Sirehook pura-pura terkejut. Kok bisa? Aku sudah membuat janji. Kenapa kau tidak menelepon presidenmu saja? Aku punya urusan penting yang harus kubicarakan dengannya. Resepsionis memandang ekspresi Devon Sirehook yang tidak terpengaruh dan ragu sejenak sebelum menghubungi presiden perusahaan. Presiden, ada tamu bernama Pang yang ingin bertemu Anda. Katanya dia ingin membahas kesepakatan bisnis besar dengan Anda, tapi tamu ini tidak ada dalam daftar tamu. Resepsionis melaporkan semua yang terjadi. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Devon Sirehook menjauhkan telepon dari telinganya. Devon Sirehook membuat ekspresi nakal di meja resepsionis, melambaikan jari telunjuk kirinya untuk memberi isyarat agar dia tetap diam. Lalu, ia berkata di telepon, "Permisi. Nama saya Pang, Nona Anju Prince. Senang bertemu Anda." Di kantor presiden perusahaan medis Anju. Ekspresi wajah Pangeran Anju langsung berubah dingin saat mendengar itu. Suara Devon Sirehook yang tidak serius membuatnya jengkel. Namun, pria itu sepertinya tahu apa yang dipikirkannya. Kurasa kau tidak suka aku ikut campur dalam percakapan, tapi situasinya memaksaku untuk melakukannya. Begini saja. Saya punya resep rahasia untuk kecantikan. Kosmetik yang terbuat darinya dapat membuat kulit wanita tampak lebih baik. Efeknya langsung terasa. Konsumsi jangka panjang juga dapat menunda penuaan kulit. Pangeran Anju tidak percaya bahwa ada resep ajaib seperti itu di dunia. Dia langsung berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Perusahaan saya tidak membutuhkan resep rahasia ini untuk saat ini." Di ujung telepon yang lain, Devon Sirehook tidak cemas maupun lamban. Kau seharusnya tahu keluarga Duke of Devon Sire, kan? Resep rahasia ini adalah hasil investasi mereka di suatu lembaga penelitian. Mata Pangeran Anju melebar saat mendengar itu. Bab 1797. Ternyata itu kamu. Keluarga Devon Sire memang telah berinvestasi dan berpartisipasi di banyak lembaga penelitian biologi terkemuka, sehingga mereka memiliki banyak aspek unik di bidang ilmu hayati. Jika itu pekerjaan mereka, mungkin saja kebutuhan mendesaknya bisa diselesaikan. Pangeran Anju merenung sejenak. Meskipun dia tidak dapat memahami mengapa Pang ini memiliki resep rahasia keluarga Devon Sire, dia tetap mengambil keputusan ketika dia berpikir tidak akan rugi baginya untuk bertemu dengannya. Kalau begitu, naik lift ke lantai 8. Baiklah, sampai jumpa. Di ujung telepon yang lain, Devon Sirehook tak dapat menahan rasa puasnya. Ketika dia mendengar nada sibuk di telepon, dia mengalihkan pandangannya ke resepsionis. Resepsionis cantik itu berlekuk tubuh. Meskipun temperamennya tidak sebaik Sophie, sosoknya layak untuk ditiru. Devon Sirehook menyerahkan telepon kepada resepsionis dan tersenyum nakal. "Maaf karena tiba-tiba mengambil ponselmu sekarang. Namun, aku benar-benar punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Presiden Anda juga telah setuju untuk membahas kolaborasi dengan saya." Resepsionis terpesona oleh senyum nakal Devon Sirehook, dan jantungnya berdebar kencang. "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena presiden sudah setuju, aku tidak khawatir lagi." Devon Sirehook mencondongkan tubuh ke depan dan menatap mata resepsionis itu. "Cantik, bolehkah aku memberitahu nomor teleponmu? Aku akan mengajakmu bermain malam ini." Resepsionis menyerahkan nomor teleponnya. Devon Sirehook melihat nomor baru di teleponnya dan berjalan masuk ke lift. Ada mainan baru. Pangeran Anju sudah duduk di sofa di aula di lantai 8. Ia menyilangkan kaki kanannya dan meletakkan lengan kirinya di sandaran tangan sofa. Ia memegang pelipisnya dan tampak sedang berpikir keras. Ding! Pintu lift terbuka. Pangeran Anju mengalihkan pandangannya dan langsung mengerutkan kening. Ekspresinya langsung berubah muram. "Itu sebenarnya kamu." Pangeran Anju mengenali orang di depannya. Bukankah dia yang membuat masalah di bar terakhir kali? Tatapan Pangeran Anju menajam ketika ia mengingat bagaimana ia menghajar Wolfgang malam itu. "Nona Pangeran Anju, saya tidak menyangka Anda mengenal saya." Devon Sirehook merasakan aura dingin dari Anju Prince. "Benar. Aku bukan hanya mengenalmu, aku juga tahu apa yang terjadi di Dreamland Bar." Nada bicara Pangeran Anju dingin. Sebelum Devon Sirehook berencana bertemu Anju Prince, ia telah menduga Anju Prince akan marah karena kejadian di bar. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menunjukkan kelemahan kepada Pangeran Anju. "Maaf, saya baru di sini dan tidak tahu aturan kota kabut. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda Wolfgang tadi malam." Pangeran Anju mendengus jijik. "Tuan Pang, beritahu saya kenapa Anda di sini. Saya sangat sibuk." Meskipun adegan saat ini sedikit berbeda dari naskah,
masih ada kesempatan untuk bekerja dengan Pangeran Anju. Dia segera mengeluarkan botol kaca kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Pangeran Anju. Melihat berarti percaya, mendengar berarti tidak. Nona Anju Prince hanya bisa merasa tenang ketika melihat kenyataan. Ini contoh kosmetik yang dibuat dengan resep rahasia. Cobalah dan lihat efeknya. Pangeran Anju mengambil botol kecil berisi sampel dan menatap botol kaca murah itu dengan sedikit cemberut. Namun, saat dia membuka botol kaca itu, wangi melati tercium dari botol, membuatnya merasa rileks dan bahagia. Ketika dia mencobanya lagi, tanpa disadari tatapan matanya berubah. Kualitas produk kosmetik ini ternyata bagus. Itu bahkan lebih efektif daripada kosmetik terbaik yang dikembangkan oleh Anju Medical Company. Pangeran Anju tanpa sadar menatap Devon Sirehook. Jika produk ini masuk pasar, produk ini akan menjadi favorit baru industri kosmetik. Nona Anju Prince tahu apa yang dia kerjakan. Namun, Devon Sirehook tersenyum. Berhenti memujiku sekarang. Aku ingin tahu apa hubungan resep rahasia itu denganmu dan keluarga Devon Sire. Devon Sirehook tiba-tiba berhenti. Ia langsung mengatakan apa yang telah ia siapkan. Saya punya teman yang merupakan keturunan langsung keluarga Devon Sire. Dia memberitahu saya resep rahasia ini. Resep ini awalnya hanya produk setengah jadi. Keluarga Devon Sire menyerah dalam risetnya, jadi saya mengembangkannya karena penasaran. Tapi kenapa kau tidak bekerja sama dengan keluarga Devon Sire? Lanjut Pangeran Anju. Bab 1798. Perlu mengubah naskah. Devon Sirehook sudah siap menghadapi hal ini. Ia langsung berkata tanpa ragu, keluarga Devon Sire tidak memiliki bisnis kosmetik di bawah naungan mereka. Bekerja sama dengan mereka dalam jangka pendek tidak akan efektif. Saya telah mensurvei pasar kosmetik di Fox City. Anju Medical Company tidak hanya menguasai separuh pasar, tetapi juga memiliki potensi yang tak terbatas. Itulah mengapa saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Pangeran Anju dengan sabar mendengarkan pernyataan Devon Sirehook dan menggelengkan kepalanya sedikit. Maaf, Tuan Pang. Kata-kata ini tidak dapat meyakinkan saya. Devon Sirehook merasa tidak percaya ketika Pangeran Anju menolaknya. Nona Anju Prince, tidakkah Anda melihat nilai formulanya? Bukankah Anda bilang itu akan menjadi favorit baru di industri kosmetik? Apakah Anda ingin melihat peluang menghasilkan uang ini berlalu begitu saja? Saya lebih menghargai kepercayaan daripada uang, jawab Pangeran Anju. Tuan Pang, silakan pergi. Devon Sirehook mengambil kembali sampel kosmetik dan pergi dalam keadaan linglung. Dia tidak mengerti di mana letak kegagalannya. Dia tidak bisa membayangkan seorang wanita yang bisa menjalankan bisnis sebesar itu akan menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menghasilkan uang. Jika dia yang melakukannya, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dasar wanita bodoh. Awalnya aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya dan perlahan-lahan menaklukkannya. Aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu berterima kasih. Devon Sirehook mengumpat dengan marah, matanya merah padam di wajahnya yang muram. Ada perubahan rencana. Aku perlu mengubah naskahnya. Karena kamu tidak mau bekerja sama denganku, aku akan mendirikan perusahaan kosmetikku sendiri dan menghancurkanmu. Kekeke. Terdengar tawa yang mengerikan di dalam lift, dan di sudut yang tak terlihat kamera, Devon Sirehook sedang tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di pintu masuk perusahaan medis Anju, sebuah sedan platinum melaju dengan mantap di jalan aspal. Di belakangnya, dua mobil mewah, bagaikan dua ular perak yang lincah, tampak melaju dengan kecepatan tinggi. Ye Feng menutup pintu mobil dan berjalan masuk ke Anju Medical Company bersama Wolfgang dan Argil Hanson. Lantai pertama perusahaan medis Anju sangat luas, seperti lapangan sepak bola kecil. Pintu masuknya dilapisi ubin putih yang memanjang hingga ke meja resepsionis. Ye Feng menoleh dan melihat resepsionis berdiri tegak, menunggu mereka dengan hormat. Resepsionis berjalan di depan Ye Feng dan menatap Wolfgang dengan hormat. Dia membungkuk. Selamat siang, Tuan Wolfgang. Semua karyawan perusahaan medis Anju adalah wanita, dan mereka semua mengenal Wolfgang. Wolfgang adalah satu-satunya wakil presiden laki-laki mereka. Meskipun biasanya tidak terlihat, namanya selalu ada dalam daftar manajemen puncak perusahaan. Setelah menyapanya, resepsionis itu memandang Ye Feng dan Argil Hanson. Dia tidak mengenal Ye Feng dan Argil Hansheng, tetapi karena mereka datang bersama Wolfgang, dia harus menunjukkan rasa hormat. Wolfgang adalah orang pertama yang memperkenalkan Ye Feng kepada resepsionis. Ini Ye Feng, dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan sepupuku, Presiden Anju. Ini Argil Hansheng, calon pewaris keluarga Argil. Dia teman saya. Resepsionis itu segera memasang senyum khasnya dan berkata dengan hangat. Jadi, ini Tuan Ye dan Tuan Muda Argil Hanson. Selamat datang di perusahaan medis Anju. Ye Feng balas tersenyum. Argil Hanson mengangguk sedikit sebagai jawaban. Ye Feng dan dua orang lainnya berjalan menuju pintu lift. Angka di dekat pintu lift perlahan mengecil, dan sebuah lift akan segera turun.
Lift mendarat di lantai pertama, dan pintu logam yang tertutup rapat terbuka dengan bunyi ding. Devon Shirehuk keluar dari lift dengan kepala tertunduk. Ketika Wolfgang melihat Devon Shirehuk, dia langsung menghampirinya sambil tersenyum mengejek. Yo, lihat siapa yang kita temui. Bukankah ini pecundang yang kalah di Dreamland Bar hari itu? Kenapa kamu berpakaian begitu pantas hari ini? Devon Shirehuk mendengar suara mengejek itu dengan jelas, dia mengangkat kepalanya dan melihat Ye Feng dan dua orang lainnya mengelilingi pintu lift, seperti tiga dewa pintu yang menghalanginya. Melihat pemandangan ini, Ye Feng tak kuasa menahan tawa dalam hati. Kebetulan sekali mereka menghalangi Devon Shirehuk di pintu masuk lift. Kalau mereka datang agak terlambat, mereka pasti akan kehilangan kesempatan bertemu Devon Shirehuk. Setelah mereka berempat saling menatap selama lebih dari 10 detik, udara dipenuhi dengan aroma konflik. Bab 1799. Dia mulai cemas. Devon Shirehuk kembali menundukkan kepalanya, berpura-pura tidak melihat Ye Feng dan yang lainnya. Ia ingin berjalan melewati mereka. Wolfgang tidak akan membiarkan Devon Shirehuk lolos begitu saja. Ia bergerak dan langsung berdiri di depan Devon Shirehuk. Ia mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Devon Shirehuk. Kamu sehat walafiat. Terakhir kali, kamu dipukuli habis-habisan oleh kami, tapi sekarang kamu masih bisa keluar dan bermain. Kamu dirawat di rumah sakit mana? Tapi, aku tidak begitu mengerti. Kenapa mereka tidak mengobati otakmu setelah tubuhmu sembuh? Devon Shirehuk mengangkat kepalanya sedikit ketika mendengar itu. Ia memperlihatkan sepasang mata merah. Jangan terlalu jauh, katanya dengan tatapan tajam. Melihat ini, Wolfgang tertawa semakin bangga. Haha, memangnya kenapa kalau aku menindasmu? Kalau kamu punya kemampuan, datang dan pukul aku. Devon Shirehuk menggertakkan giginya. Ia jelas sangat marah. Namun saat dia melirik ke arah Ye Feng, kepalan tangannya mengendur lagi. Dia tidak bisa mengalahkan Ye Feng sekarang, dan dia tidak bisa memanfaatkan mereka bertiga. Kecuali dia mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, Ye Feng berbicara. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Ini perusahaan pacar saya. Kami tidak menerima orang seperti Anda. Devon Shirehuk awalnya tertegun. Lalu, ia tersenyum dingin. Saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Pangeran Anju. Dia baru saja menemani saya. Kami mengobrol dengan baik. Ye Feng menyipitkan matanya. Benarkah? Kenapa aku tidak percaya? Dia mengenal Pangeran Anju dengan sangat baik. Dia selalu sangat berhati-hati dalam urusan bisnis. Seandainya diskusi berjalan lancar, Devon Shirehuk tidak akan pergi secepat itu. Tetapi sejak Ye Feng mengetahui bahwa Devon Shirehuk datang ke Anju Medical Company hingga saat mereka bertemu Devon Shirehuk di lift, baru 10 menit berlalu, bagaimana mereka bisa menutup kesepakatan dalam waktu sesingkat itu? Percaya atau tidak, kata Devon Shirehuk, berpura-pura puas. Lagi pula, apakah kau menanyakan ini padaku karena kau ingin mencampuri urusan Pangeran Anju? Atau kau takut aku akan mendekati Pangeran Anju? Ye Feng tidak dapat menahan tawa, dia memandang Devon Shirehuk seperti orang bodoh. Aku takut padamu. Haha, kamu pasti bercanda. Menurutmu apa yang kau miliki yang membuatku takut? Apakah itu saat kau sengaja menjebak orang lain dan berpura-pura jadi pahlawan demi menyelamatkan gadis yang sedang kesusahan demi mendapatkan gadis-gadis? Atau saat kau bersikap biasa dan percaya diri? Resepsionis di samping menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Saat dia mendengar Ye Feng mengatakan bahwa Devon Shirehuk terlalu percaya diri dan menjebak orang lain untuk mendekati gadis-gadis, hatinya menegang, dan pikirannya teringat dengan tindakan Devon Shirehuk. Orang ini memang telah menipunya untuk menelepon Presiden Anju Prince sebelumnya. Dia bahkan merampas ponselnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menggodanya. Menjijikkan. Mendengar hal itu, resepsionis segera mengangkat telepon dan menghubungi nomor internal kantor Presiden. Halo, Presiden, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Resepsionis menceritakan kepada Anju Prince semua yang terjadi padanya, serta situasi terkini di lantai pertama. Saya mengerti. Suara serius Pangeran Anju segera terdengar di telepon. Saya akan segera turun. Beritahu Departemen Keamanan untuk bersiap mencegah si Pang itu main-main. Pada saat yang sama, Anju Prince bergerak dengan kecepatan tinggi. Di pintu masuk Anju Medical Group, ekspresi Devon Shirehuk kembali muram. Ye Feng, jaga ucapanmu. Kamu memfitnah orang tanpa dasar, bahkan Tuhan pun murka. Ye Feng tersenyum. Bagaimana aku bisa memfitnahmu? Apa yang kau lakukan malam itu, bukankah itu menjelaskan masalahnya? Pengalaman paling memalukan Devon Shirehuk adalah kegagalannya di Dreamland Bar, yang menyebabkan naskah hidupnya melenceng. Terutama pada hari itu, dia sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Feng dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, setiap kali memikirkannya, dia tidak dapat menahan rasa sedikit pusing. Sekarang,
Saat dia mendengar Ye Feng sengaja menyebutkan hal ini, Devon Sirehuk merasakan aliran darah panas mengalir ke kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan suara rendah. Ye Feng, jika kamu terus mengatakan ini, aku tidak akan sopan lagi. Ye Feng tidak bereaksi apapun saat mendengar ini. Lihat, dia mulai cemas, Wolfgang tertawa. Bab 1800. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Lalu, Wolfgang menatap Devon Sirehuk dengan ekspresi yang sangat menyebalkan. Cih. Sepertinya ada yang lupa bagaimana Ye Feng menghajarnya seperti babi mati tadi malam di Dreamland Bar. Ekspresi Devon Sirehuk berubah lebih buruk lagi. Wolfgang, aku tidak akan berdebat denganmu. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Ye Feng. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Pangeran Anju mengobrol denganku dengan baik. Nanti, aku akan datang lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Tuan Pang? Suara wanita dingin tiba-tiba terdengar. Anju sudah tiba di lantai pertama. Ia berdiri di pintu lift dan menatap Devon Sirehuk dengan tatapan tak bersahabat. Jelas, dia mendengar kata-kata Devon Sirehuk. Pintu lift di belakangnya perlahan menutup. Petik 2. Ekspresi Devon Sirehuk berubah canggung. Ia tidak pernah menyangka Anju akan turun begitu cepat dan menjadikannya pembohong begitu kejam. Ketika Wolfgang melihat ini, dia segera berkata kepada Pangeran Anju, Kak, orang ini punya niat jahat. Kamu tidak bekerja dengannya, kan? Jangan khawatir, aku tidak bekerja dengannya. Anju menundukkan matanya untuk menyembunyikan cahaya tajam di dalamnya. Dia menatap Devon Sirehuk. Tuan Pang, tolong jelaskan. Bagaimana hubunganku dengan Anda? Apa maksud Anda dengan apa yang Anda katakan kepada pacar saya? Begitu dia mengatakan itu, cara orang-orang di pintu lift memandang Devon Sirehuk berubah. Jelas, tidak seorang pun menyangka bahwa orang ini akan begitu pandai berakting. Untuk pamer di depan Ye Feng dan yang lainnya, dia benar-benar menyebarkan rumor tentang Pangeran Anju di pintu masuk Anju Medical Group. Bahkan resepsionis yang memperhatikan, memandang Devon Sirehuk dengan jijik. Devon Sirehuk merasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Dia membuka mulutnya dan berusaha menjelaskan, tetapi saat dia bertemu dengan tatapan dingin dan meremehkan Anju, dia menyerah. Hari ini, sama seperti terakhir kali di Dreamland Bar, dia dikendalikan dari awal hingga akhir. Sekali lagi, harga dirinya tersapu bersih. Kalau dia tetap tinggal di sini, ada kemungkinan besar dia akan meminta penghinaan. Memikirkan hal ini, dia langsung ingin pergi. Tetapi saat dia tengah memikirkan hal itu, Ye Feng tampaknya telah merasakannya dan menahan tubuhnya. Desir. Mata Devon Sirehuk merah dan tekanan darahnya melonjak hingga ekstrim. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menendang ke arah Ye Feng tanpa peringatan apapun. Ye Feng mundur selangkah dan menghindari tendangan ini. Kemudian dia mendongak dan berkata dengan suara yang sangat dingin. Kau menyerang lebih dulu. Apa kau sudah memikirkan akibatnya? Begitu Ye Feng selesai berbicara, dia langsung menyerang, dia menyerbu ke depan bagai kilat, kaki kanannya yang terangkat melengkung ke atas. Terdengar suara teredam yang menyakitkan, kaki kanan Ye Feng mendarat di perut Devon Sirehuk, dan jejak kakinya hampir cekung. Tubuh Devon Sirehuk bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam pintu lift. Seluruh tubuhnya membentur pintu logam lift, menyebabkannya bergetar dan mengeluarkan suara keras. Sesaat kemudian, Devon Sirehuk terduduk lemah di tanah, wajahnya memerah. Sialan! Orang ini pakai serangan diam-diam. Apa kau harus malu begitu? Wolfgang melompat ketakutan dan menghindar ke samping, masih dalam keadaan terkejut, menatap Devon Sirehuk yang terjatuh ke tanah. Ye Feng menjawab dengan acuh tak acuh, lihat dirimu, apa yang mengejutkan dari dia melakukan hal seperti itu. Lagi pula, anjing akan melompati tembok saat sedang cemas, kan? Ye Feng, kau tidak menduga kalau orang itu akan menyergapmu, kan? Wolfgang menatap Ye Feng seolah-olah dia melihat hantu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.